mewakili Buddha Quankong dan Lü Zhusi ya. Ini ini satu ya. Dan hari ini kita mau lihat sejarahnya, riwayatnya Chang Fei ya. Chang Fei itu adalah Santi ya, kakak. Maksudnya ketiga, mereka kan tiga saudara ya, yang Samkok, ingat nggak? Nah, ini kan Dewa Kuankong ya. Liu Pei itu rajanya yang pertama, kakak pertama. Kuankong jadi kakak kedua. Chang Fei itu adik ketiga. Ya, jadi mereka bertiga kan kemarin ceritanya mengikat persaudaraan ya, bener nggak? Di rumahnya Chang Fei, di Taman Persik Taoyuan ya, ingat ya. Nah, kira-kira lukisan Chang Fei seperti ini. Ya, wajahnya itu jenggotan ya, kelihatannya sadis, ganas gitu ya. Tapi sangat membela kebenarannya. Jadi Chang Fei ini ya adalah saudara angkat dari Quan Kong ya. Kita harus tahu ini ya. Chang Fei itu bernama Ite. Nah, nih Ite-nya ini ya. Ite. Nah, sebentar. Saya turunin biar nggak nutupin ya. Ite ya. Beliau berasal dari provinsi Hebei ya. Kalau sekarang tuh Hebei, zaman dulu sebutannya beda ya. Eh Zhuojun ya, Zhuojun, daerah Zhuojun gitu ya. Nah, beliau ini bersama dengan istrinya membuka usaha penjagalan babi. Beneran ya, sebelum sebelum bergabung dengan Liu Bei membela negara dinasti Han itu ya. Beliau itu usahanya penjagalan babi dan jual arak ya sama istrinya. Jadi perekonomian keluarga mereka itu cukup ya, cukup berada. Ya, jadi beliau ini ceritanya adalah seorang jenderal perkasa ya. Dalam sejarahnya Samkok ya, San Kuo, tiga negara ini, beliau itu berasal dari negara Suguo ya, yang membela dari pihak aliansi Liu Bei ya, Liu Bei. Ya, jadi bersama dengan Quan Kong ya, Quan Kong penuh kesetiaan mendampingi Liu Bei kakaknya ya untuk menjayakan kembali dinasti Han waktu itu ya. Jadi seumur hidupnya ya, Chang Fei ini sangat mengagumi budiman sejati. Paling sebel dia ya, tidak bersedia bersekutu dengan orang picik ya atau pejabat yang jahat. Makanya dia adalah seorang yang penuh kesetiaan dan kebenaran ya. Karakternya itu sangat galak ya. Orang bilang sumbu pendek ya. Dikit-dikit ngamuk, emang begitu. Jadi meskipun memang pembela kebenaran, kesetiaan, tapi eh, apa agak sumbu pendek ini ya. Dikit-dikit marah gitu. Kalau dengar ada yang ketidakbenaran, kebatilan, wah langsung ngamuk gitu. Emang ini adalah pembawaan dari Chang Fei. Tapi kenapa beliau bisa begitu ya pembawaannya? Di satu kemiliteran, kalau nggak ada yang kayak gini pun nggak bisa ya. Makanya eh, beliau ini sangat arif dan berani ya, memukul mundur musuh gitu. Jadi ada satu cerita, waktu itu ya, serdadunya Liu Bei itu kalah waktu perang di Tangyang. Ya, ada satu kali di Tangyang ya. Jadi eh, Chang Fei itu tinggal tersisa tuh sekitar 20-an, 20-an prajurit berkuda gitu ya. Jadi tanpa pikir panjang loh ya, segera mengerahkan pasukan untuk membantu menghadang nih pasukannya Cao Cao ya dari aliansinya Cao Cao. Ingat ya, Cao Cao tuh yang eh, adipati yang apa? Yang apa? Memperalat ya, kayak seperti bukan memperalat sih, eh, menjadikan raja kecil itu yang masih muda itu seperti raja boneka ya. Jadi dia membentuk negara Wei Guo. Nah, kita ingat ini Cao Cao ya. Jadi dihadang supaya Liu Bei bisa menyelamatkan diri, ceritanya begitu ya. Jadi dengan cermat dia tuh menggunakan kearifan dan keberanian dia untuk memukul mundur musuh ya dengan cara dikejar balik,
di digertak balik gitu loh ya. Ini lucu ini ya. Jadi ini taktik perang yang luar biasa. Makanya ada satu yang paling terkenal yaitu Wan Ranti. Wan Ranti itu memukul mundur musuh dengan taktik perang seakan-akan dia punya puluhan ribu musuh ya. Padahal aslinya cuma 20-an. Jadi caranya gimana tuh? Wah, di kondisi darurat seperti itu ya, Chang Fei bisa terpikir untuk memerintahkan serdadunya yang cuma 20-an itu ya. Ekor kudanya itu diikat batang pohon ya. Semua dipotek-potekin ya, diikat di ekor kuda. Terus ya, mereka disuruh ya di depan jembatan Changpan Po sana ya. Itu ceritanya sangat terkenal di jembatan itu ya. Jadi kan jembatan zaman dulu kan dia naik begitu ya, gunduk begini kan. Nah, itu tuh nggak kelihatan belakangnya gitu loh. Nah, itu memang disetting sama Chang Fei di situ ya. Terus Chang Fei-nya itu berdiri di pas di yang puncaknya jembatan itu ya, di depannya itu ya. Jadi mereka 20-an serdadu tuh disuruh lari bersilangan gitu loh. Hilir mudik supaya membuat kumpulan debu yang besar gitu. Seakan-akan, wah serdadunya banyak gitu. Ya, lalu memukul mundur musuh dengan suara gemuruh. Seakan-akan tuh kudanya banyak. Jadi berlarian silang-silang ke sana kemari di belakangnya jembatan eh, Changpan Po itu ya. Nah, si Chang Fei dengan suara singanya ya, itu suaranya konon ya, itu auman singanya itu kenceng sekali ya. Itu seperti bisa terdengar bermil-mil jauhnya, saking gedenya itu suara ya. Pasukan daripada Cao Cao itu gemeter ya, sampai mundur sendiri gitu. Terus ditambah dipanas-panasin sama Kuan Kong ya, ya di dipanasin. Oh ya, sebelumnya Chang Fei berdiri gitu kan. Wah, gagah perkasa di atas kudanya ya. Dia ngomong, saya adalah orang Yen ya, bernama Chang Ite. Siapa yang berani bertarung hingga mati denganku? Waduh, semua pada gemeter, suaranya kencang sekali. Itu seruan dia berapa mil itu kedengarannya. Nggak usah pakai speaker ya ceritanya ya. Jadi ditambah Kuan Kong bilang gini, adik ketiga beserta puluhan ribu serdadu. Wah, padahal cuma 20-an orang ya. Mengambil kepala prajurit itu dengan mudah, bagai mengambil kantong bekal. Maksudnya apa? Yang berani macam-macam tuh kepalanya hilang cepet gitu ya. Jadi pasukan Cao Cao itu nggak berani sembarangan berkutik gitu, nggak berani bertindak apa-apa. Mundur teratur ya, membubarkan pasukannya. Waduh, ini Wanranti hebat sekali loh ini taktiknya ya. Jadi udah tinggal 20-an orang, tapi terkesan jadi puluhan ribu. Waduh, ditambah suaranya, wah udah ya mundur semuanya ya. Ini satu ya. Nah, pernah satu kali juga ya, Liu Bei itu turun ke daerah Jiangnan ya. Nah, di situ Chang Fei diberi titah, diangkat menjadi gubernur Kabupaten I ya, dan memimpin pasukan untuk menstabilkan daerah Izhou ya. Jadi karena berjasa itu hebat sekali ya cara perangnya ya. Karena berjasa sehingga beliau diangkat menjadi eh, Che Qi Jiangjun. Che Qi Jiangjun tuh bukan hanya kuda ya. Dia punya eh, kavaleri ya, kayak kereta perang gitu loh. Jadi setiap jenderal itu pangkatnya beda ya. Jenderal tuh ada yang jenderal berkuda, ya, ada yang jenderal pakai kereta perang. Nah, itu tuh tingkatnya udah lebih tinggi gitu ya. Makanya beliau mendapat gelar sebagai adipati. Adipati itu berarti raja daerah gitu ya, satu daerah, wilayah. Adipati Xishan ya. Jadi inilah
beberapa cerita ya, karena waktu juga nggak banyak. Nah, ada sebutan penghormatan Changfei dari berbagai dinasti, berbagai kalangan. Beda-beda nih. Nah, jadi Changfei ini ya, beliau itu waktu Quan Kong dibunuh ya, yang kemarin ceritanya dicelakai itu yang di tahun 219 ya. Mereka itu eh, mengumpulkan kekuatan kembali. Lalu 2 tahun kemudian ya, di bulan 7 ya, pasukan Liu Bei mengerahkan untuk balas dendam gitu loh ya. Sejak kematian Quan Kong, mereka dua saudara itu penuh duka dan em, mengumpulkan kemiliteran kekuatan mereka kembali ya untuk balas dendam ya. Jadi caranya itu sangat tidak hormat ya, dicelakai karena Quan Kong itu ya. Jadi Chang Fei selaku jenderal utama itu dijebak dan dibunuh sebelum keberangkatan pasukan DOP ya. Jadi terus karena sepeninggalannya sepeninggalannya Chang Fei ya, beliau itu diberi gelar Anumerta ya, gelar Anumerta ya, Shi ya. Shi itu adalah gelar Anumerta ya. Eh, Huan, nah pakai Huan. Kalau di Taoyuan Ming Seng Jing di kitab itu ada dibahas ya. Huan Hou Tati. Nah, Huan Hou Tati itu siapa? Yaitu Chang Fei ya, sebutannya banyak. Jadi raja dari berbagai dinasti, terutama dinasti Ming ya, itu juga memberikan gelar yang berbeda ya. Yaitu kalau Quan Gong kan Fu Mo Tati ya, Sanjie Fu Mo Tati ya, dewa besar penakluk iblis Triloka ya. Sanjie itu jadi 3 alam Triloka ya. Nah, Chang Fei ini jadi apa? Jadi Fu Jiang ya, Fu Mo ya. Jadi wakilnya ya. Jadi wakil penakluk dewa iblis kayak gitu ya. Jadi wakilnya Quan Gong gitu ya. Makanya kalau di lukisannya Dewa Quan Gong ada 3 ya. Quan Gong itu pencapaiannya yang tinggi. Di sampingnya tuh ada kakaknya 2 ya, Liu Bei dan Chang Fei ya berdiri di belakangnya ya. Kalau kita lihat ada lukisan 3 Quan Gong itu, nah itu adalah 3 saudara ya, Quan Gong, Liu Bei sama Chang Fei ya. Nah, sehingga eh Huan Hou Tati ya si Chang Fei ini ya menjadi dewa penegak hukum di Pancaran Putih di ketuhanan kita sekarang ya. Makanya disebut Zhang Fa Lü Zhu ya, Zhang Fa Lü Zhu ya. Nah, dan tugasnya itu ada apa lagi? Biasanya kalau jarang-jarang nih ya, tapi Tuhan yang Maha Esa itu jarang turun di tulisan pasir, tapi pernah Tuhan yang Maha Esa pernah turun di satu kali Sanlu Sanhui itu di tahun 2010 ya, 2 tahun setelah Pusyo Sibusa mencapai kesempurnaan. Itu betul-betul jarang banget ya. Jadi itu dibukanya wasiat ketiga daripada Pusyo Sibusa. Nah, itu sejarah yang paling besar. Tuhan yang Maha Esa langsung turun memberikan tulisan pasir. Nah, biasanya kalau Tuhan yang Maha Esa sendiri langsung turun memberi tulisan pasir, itu Chang Fei Quan Kong harus mengawal, ya, dengan hormat mengawal, ya, altar suci itu. Biasanya tugasnya Chang Fei menampakkan beliau turun, ya, melindungi tempat wadah ketuhanan yang dilakukan tulisan pasir ya. Jadi tugasnya seperti itu ya. Jadi sampai juga ada tugasnya melindungi setiap pembina Pancaran Putih supaya bisa aman sentosa belajar tahu ya. Jadi di akhir zaman penyelamatan ini sangat mendesak ya. Sudah sangat kepepet, orang bilang udah waktunya udah tinggal, orang bilang senja. Senja itu udah mau malam gitu ya. Jadi tahu sejati diturunkan, namun karma pun datang menagih dengan cepat ya. Makanya
Chang Fei itu berpesannya, kalau kita nggak membina, nggak menjalankan, nggak segera menunaikan ikrar, kita akan sulit ya di masa hidup kita melunasi dosa karma kita, ya, sangat sulit kembali ke nirwana, ya. Jadi ini adalah pesan daripada Chang Fa Lü ya. Nah, nanti besok besok tidak kalah seru ya. Kita belajar tentang Yue Fei. Yue Fei ini dari dinasti Song, beda lagi ya. Yue Fei ini eh, dinastinya beda sama Quan Gong sama Chang Fei ya. Beliau itu di dinasti Song ya. Jadi hmm, agak belakangan nih, dinastinya agak belakangan gitu ya. Jadi besok ceritanya, nah saya bocorin sedikit spill ya. Pernah ya, saudara-saudari Sedharma pernah makan ciakwe nggak? Ciakwe yang eh, bantal, kue bantal tahu nggak sih? Yang ada satu yang panjang ciakwe ditempel kayak kembar gitu, digoreng. Ada yang pernah makan ciakwe nggak? Pernah. Nah, ini ini ciakwe itu makanan dari dinasti Song. Apa hubungannya sama UFA? Erat sekali hubungannya. Besok baru diceritakan ya, karena waktunya sudah selesai ya. Jadi, eh, kue cincin hari ini tugasnya adalah apa? Bedah buku ya, dicatat ya, sampai halaman 33 ya. Lalu tadi Pak Imron kasih tahu halaman berapa Pak? 72 ya. Yang gambar tancap hio caranya. Itu mesti dihafalin ya. Terus tancap hionya nggak boleh miring-miring ya, lurus. Nah, paling enak tuh caranya pegangnya di tengah-tengah hio. Kalau di ujung ya, pas tancap nanti pasti miring ya. Jadi tancapnya mesti lurus ya. Terus halaman makna eh, doa pertobatan. Jadi waktu kita baca tuh betul-betul kita tahu maknanya ya, bukan sekedar baca Mandarinnya gitu ya. Jadi kita bisa menghayati waktu kita bertobat ya. 191 ya itu. Dicatat ya halamannya nanti kita bedah bukunya, kita pelajari ya sambil kita dengar rekaman cawan xian ya. Sampai di sini ya, Kewei Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini sudah ditutup, nanti baru terpikir, oh boleh disampaikan di grup ya. 谢谢大家. 谢谢 Hong Jiang Se. Baiklah, saudara-saudari semua, kelas kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri, marilah kita semua berdiri untuk menghormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, para suci, para Buddha. I, se 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 Fo San Jikung, I Jikung, Dai Jikung, San Jikung. Kita sudah ucapkan terima kasih kepada Hong Jiang Se, Hong Jia Se, 谢谢各位贤贤. Rahayu semuanya. Ya, 谢谢大家再见.